Kalau sudah berbakti pada orang tua, terbuka lebar, selebar-lebarnya segala macam kebaikan. Nah, jadi ingat, ada kesempatan jangan dibuang-buang. Telepon sama orang tua, kesempatan. Untuk apa? Cari ridhonya, senangkan, bahagiakan. Nah, jangan malah kita itu telepon kemudian nangis lah, telepon kemudian pengen pulang lah, dan jangan. Kita semua berjuang. Ingatkan satu konsep dalam kehidupan untuk kita bahagia di dunia. Zona nyaman ketika kita menjalaninya di awal, nanti di akhir kita akan dalam keadaan kesakitan dan kesengsaraan. Tapi kalau kita sudah biasa di zona tidak nyaman, maka nanti di akhir kita akan berada di dalam zona nyaman. Pilihan terletak kepada siapa? Kepada kalian. Kita bisa memaksa. Dan kalian pun memilih yang bagaimana itu juga tergantung kepada hidayah daripada Allah. Sehingga selalu minta, bahkan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu memohon dan berdoa serta meminta, sehingga Allah Ta'ala mewajibkannya kita membacanya dan berdoa dengannya setiap hari berapa kali? 17 kali dalam salat wajib, yaitu ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu sirat. Nah, jadi jangan buang kesempatan. Kapan lagi? Dan kalau kita seperti Ustadz nih sekarang, anak-anaknya Ummuna Mukarramah, nah itu terlalu besar musibah yang dirasakan. Tapi kalau kita nggak cepat move on, kapan lagi? Kita nggak mau nanti kalah sama Mukarramah. Kita nggak mau kalah sama Abu Yahya Hasan. Bahkan adanya kita sebagai bakti orang tua harus menjadi jariah. Karena apa? Kita ditunggu oleh murid-murid, kita ditunggu oleh santri-santri. Terus harus tetap berkembang, harus tambah. Kalau Mukarramah udah enak, sudah sama Abu Yahya Hasan, 8 hari yang sudah berlalu, Ustaz nggak mimpi-mimpi juga gitu. Hanya alhamdulillah kemarin malam mimpi. Nah, jadi Ustaz bilang, "Mah, Segap tuh sering sakit sekarang. Doakan." Hanya dipegang kepalanya Ustaz, disebul, diusap sampai ke belakang, dipegang lagi, disebul, diusap sampai ke belakang, disebul, diusap sampai ke belakang. Insyaallah semoga jadi sebab Ustaz sehat terus, insyaallah. Nah, sekarang enak, sudah malah bisa bagi-bagi. Karena dalam barzah dengan amal yang banyak itu, dia bisa membantu orang lainnya. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, mereka itu mempunyai hak prioritas untuk memberikan apapun yang mereka kehendaki. Nah, kita yang ada nih, kalau mau menyenangkan Ustadz, menyenangkan Abuya, menyenangkan Mudiratul Ma'had, Uhti Al-Mahbubah, Syarifah, Ummuna, Rugaya, maka caranya gimana? Harus jadi mukarramah selanjutnya. Siap? Siapa tidak? Berat apa tidak? Berat apa tidak? Berat. Karena apa? Zona yang tidak nyaman. Dibulin orang, emang enak diam. Dikata-katain orang, emang enak diam. Menahan nafsu supaya tidak riba, supaya tidak marah, supaya tidak minta, supaya tidak membantah. Oh, itu zona sangat tidak nyaman. Bayangkan saja kalian itu kalau punya suatu gosipan yang baru yang teman-teman kalian enggak mendengarnya, itu menahannya itu luar biasa. Supaya enggak ngomong sama orang lain itu loh. Lebih baik enggak makan daripada enggak boleh ngomong, ya kan? Itu kan sifatnya kalian. Nah, tapi harus cegah, harus kita berada di zona yang tidak nyaman dulu. Nah, sehingga Buya Habib Hasan mengatakan begini, kalau orang seperti kita ini meninggal nanti, maka ketika kita meninggal itu awal kenikmatan yang berlanjutan sampai hari akhirat nanti. Nah, sekarang mukarramah udah enak, tapi kalian harus berjuang. Nanti keluar kitab Ubabah Khadijah binti Habib Muhammad Hinduan adalah Khadijah masa kini. Insyaallah Ustaz buat, kalian harus tiru, lihat dalamnya bagaimana beliau perjuangannya dan sebagainya. Nah, yang penting apa? Yang penting ada usaha dan ada niat. Usaha ada niat. Jangan kita terus begini, terus kita pasrah. Enggak, karena apa? Asaki, bagi yang memberikan mukarramah masih ada. Siapa dia? Nah, masih ada. Ustaz yakin kalian semuanya bisa. Nanti akan datang
setelah meninggalnya Mukarramah, ribuan Mukarramah selanjutnya, ribuan Hubabah Khadijah selanjutnya, dan itu yang bikin bangga. Nah, tapi kalau kita nggak move on, buat apa orang Hubabah Khadijah sudah enak sama Abu Yahya Habib Hasan, udah pengantinan terus sama Abu Yahya Habib Hasan sekarang. Enak, kita ini yang ditinggal ini belum tentu bisa menemaninya. Karena apa? Tergantung kepada kita, berada di zona nyaman atau tidak. Ayo, mau di zona nyaman apa di zona yang tidak nyaman? Siap anak-anak baru? Masih lemes. Anak-anak baru siap? Harus seperti itu. Jadi Ustadz sampaikan pada kalian semuanya, sekali lagi, orang tua kalian bukannya tidak sayang. Orang tua kalian bukannya sudah bosan berkumpul dengan kalian. Tapi orang tua kalian tahu ini adalah zaman disampaikan oleh Nabi SAW, zaman yang paling dahsyat fitnahnya dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, itu adalah sekarang ini. Sehingga kalau kita tidak dibina, ditempa, dididik untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, bagaimana caranya? Kalian pasti akan terjerumus, hanyut. Akhirnya berada di dalam zona yang nyaman. Dan ketika di awalnya zona yang nyaman, akhirnya tidak nyaman. Nah, oleh karenanya jadi kalian harus semangat. Saya untuk ada kesempatan, orang tua saya masih ada, memfasilitasi saya. Alhamdulillah di sini teman-teman semuanya baik. Begitu pula guru-guru semuanya ikhlas dalam mengajar. Itu adalah penunjang bagi kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tinggal mau apa tidak, itu aja. Karena apa? Sudah ada contohnya. Bangga dong kalian, perempuan bisa seperti penguburan jenazah Mukarramah. Kenapa saya katakan demikian? Perempuan gitu loh. Kita kan laki-laki. Yang semacam itu biasa saja banyak. Tapi perempuan mana? Baru kemarin, Masya Allah, sampai sekarang terus berdatangan yang berziarah. Apakah cuma mau dijadikan sebuah opini begitu saja, wacana begitu saja, penyaksian begitu saja? Tidak, saya harus menjalani juga. Siap seperti itu? Kenapa? Karena kami diharapkan oleh guru-guru kalian, terutama Mudiratul Ma'had, Ukhti Al-Mahbubah Syarifah Urgaya, untuk kalian itu menjadi WWSD. Nah, anak baru begitu masuk di pondok ini, kalian sudah termasuk dalam kategori WWSD, singkatan daripada wanita solihah dalwa, calon pendamping suami Rasulullah. Walaupun suami soleh, tapi enggak, yang lebih utama adalah Rasulullah. Siap? Harus semangat.